Kenalkan, nama saya Marcelina Rambutu Padairo, NIM 222116, Prodi Agribisnis, kelas H Agribisnis, mata kuliah US Pancasila. Video kali ini saya menjelaskan tentang materi filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila adalah hasil pemikiran atau pemikiran dianggap dipercaya dan diyakini sebagai kenyataan norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Di dalam filsafat Pancasila mempunyai beberapa fungsi, yaitu satu, sebagai jiwa bangsa Indonesia. Setiap bangsa di dunia memiliki jiwa sendiri, istilahnya kolegais, maksudnya jiwa bangsa adalah rakyat. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah jiwa yang telah menaikkan peran penting dalam kehidupan. Kedua, sebagai kepribadian bangsa Indonesia, filsafat Pancasila berfungsi sebagai kepribadian yang ciri khas bangsa Indonesia serta menjadi ciri pembedaan di antara bangsa lain di dunia. Ketiga, sebagai sumber dari semua sumber hukum, Indonesia adalah negara hukum yang menerapkan hukum secara adil berdasarkan peraturan yang berlaku. Keempat, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, filsafat Pancasila juga berfungsi sebagai cara hidup dari Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila merupakan pedoman atau instruksi dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, menjadi sifat hidup bangsa. Dikarenakan pandangan bahwa Pancasila mengandung nilai kepribadian yang paling tepat dan sesuai dengan bangsa Indonesia. Keenam, sebagai dasar negara, filsafat Pancasila berfungsi sebagai dasar untuk mengatur pemerintah atau menyelenggarakan negara. Materi kedua, Pancasila dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Salah satunya adalah bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di Indonesia dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai ketuhanan sebagai dasar pengetahuan ilmu. Ilmu pengetahuan harus tetap menjaga keseimbangan antara rasional dengan irrasional, keseimbangan antara akal, rasa, dan kehendak. Sila pertama menempatkan manusia di dalam sementara bukan segi putusnya, melainkan sebagai sistematis dari alam semesta diolahkannya. Nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran, sikap, dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai norma dalam hidup bersama atas dasar tuntunan hati nurani masing-masing dengan memperlakukan suatu hal dengan sebagaimana semestinya, memberikan arah dan mengandalkan ilmu pengetahuan kembalikan pada fungsi semula, yaitu kemanusiaan tidak hanya untuk kelompok atau lapisan tertentu, memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan diri haruslah mencari beradab, membangun iftik harus berdasarkan kepada usaha-usaha, yaitu mencapai kesejahteraan umat manusia. Nilai-nilai persatuan Indonesia memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia akan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat berkembang untuk memperkuatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai kerakyatan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nilai kerakyatan mendasari pengembangan ilmu pengetahuan dan secara demokratis, yang artinya setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus saling menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Ilmu pengetahuan yang telah diterujui kebenarannya harus dapat dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.
Nilai-nilai sebagai dasar nilai perkembangan ilmu. Berdasarkan nilai keadilan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan manusia, yaitu keseimbangan dan keadilan dan hubungan antara manusia dengan sesamanya, manusia dengan menciptakan, dan manusia dengan lingkungan di mana mereka berada. Saya menyimpulkan bahwa Pancasila merupakan suatu kesatuan dari sila-sila, harus merupakan sumber nilai karangan berpikir serta asas moralis bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pengembangan ilmu dan teknologi yang menyangkut manusia haruslah selalu mengorbankan martabat manusia, haruslah meningkat kualitas hidup manusia baik sekarang maupun di masa depan, membantu pemeran komoditas manusia baik lokal, nasional maupun global, harus terbuka untuk masyarakat lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. Ilmu dan teknologi hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Materi ketiga, pendidikan anti korupsi adalah pendidikan yang bertujuan untuk membangun kepedulian warga negara, khususnya pada generasi muda, terhadap bahaya dari tindakan korupsi. Tujuan utama dari pendidikan anti korupsi adalah memperingatkan fenomena korupsi sampai dengan akibat dari korupsi itu sendiri. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi merupakan pendidikan penanaman nilai-nilai dan dasar membentuk sifat anti korupsi dari setiap mahasiswa. Berdasarkan rumusan yang dibuat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, ada 9 nilai dasar yang perlu ditanam melalui pendidikan anti korupsi, yaitu kejujuran, adil, berani, sederhana, tanggung jawab, disiplin, jelas, cerdas, hemat, dan mandiri. Selain itu, untuk menanam kesembilan nilai dasar tersebut, tujuan lainnya mempelajari pendidikan anti korupsi adalah sebagai berikut. 1. Memahami pengetahuan tentang korupsi. Banyak hal yang dapat diketahui mengenai korupsi, melalui dari karakter penyebab sampai dengan akibat pembuatan korupsi itu sendiri. Mahasiswa diharapkan mendapatkan pengetahuan tersebut secara menyeluruh agar mereka dapat mengenal pembuatan korupsi, tidak melibatkan kesejahteraan korupsi dengan jabatan yang lainnya, dapat membedakan mana perbuatan baik dan perbuatan buruk, dan juga dapat memenuhi pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam menilai sesuatu. Kedua, dapat merubah sikap. Dengan adanya pendidikan anti korupsi, sifat-sifat seperti itu perlu untuk diubah sesuai dengan nilai-nilai dasar anti korupsi. Memang diperlukan untuk waktu mengatasi hal, karena ketika menerapkan pengetahuan sifat-sifat anti korupsi ke dalam suatu tindakan yang tidak biasa dilakukan membutuhkan waktu yang lama. Ketiga, dapat mengembangkan sikap. Pada dasarnya, anti korupsi akan mengatur mahasiswa agar dapat berperilaku sesuai dengan norma yang ada di dalam masyarakat. Untuk mengembangkan sikap dari nilai dasar anti korupsi, diperlukan langkah-langkah yang dapat dilakukan, seperti melibatkan para generasi muda secara langsung dalam aktivitas sosial di lingkungan sekitar, dan juga memberikan kesempatan untuk generasi muda mengembangkan pemahaman yang mereka miliki. Ini kedua dari materi ketiga. Sebagian bagian dari upaya pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melaksanakan fungsi pendidikan, Kamnek, dan sosialisasi anti korupsi kepada seluruh masyarakat, termasuk perguruan tinggi.
Pendidikan anti korupsi bertujuan untuk membangun nilai hingga individu tidak ingin korupsi. KPK terhadap perguruan tinggi dapat berperan serta membentuk individu-individu yang berintegritas untuk menjalankan peran di masyarakat. Pelaksanaan pendidikan anti korupsi (PAK) di perguruan tinggi didukung dengan terbitnya peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Pemerintah nomor 33 tahun 2019 tentang pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Kesimpulannya, dari hal-hal tersebut maka intikan yang didasarkan penilaian dari penyidik diharapkan dapat membawa perbaikan kualitas masyarakat. Pendidikan anti korupsi adalah pendidikan yang bertujuan untuk membangun korupsi warga negara, khususnya pada generasi muda terhadap bahaya dari tindakan korupsi. Sekian, terima kasih.